kandang ini dulu? Ya sempat hampir tembus 100 ekor. Ini memang desainnya ini kalau kita boleh ngomong ini kita lihat ini desainnya memang kandang domba ya? Ya desainnya kandang domba dan ya saya belajar ternak itu memang dari nol. Dan eksotik sekali, dan ini kandang ini juga ternyata ini setelah domba keluar juga ini masih bisa dimanfaatkan sesuai desain ini nanti untuk cempe-cempe juga bisa Pak ya? Ya. Domba telah ditinggalkan, ya. Ekonomisan telah ditinggalkan, dan sekarang di garis bawah adalah hobi, seni, dan investasi. Ya. Karena ini kalau kita bilang kategorikan kandangnya pun yang di depan sana ini kan kita belum pindah tempat ini. Ya. Yang di depan sana kan sekelas model kandangnya Pak Haji itu kira-kira habis berapa? Ya. Nanti berkenan ya nanti ya, Pak Haji. ya. Ini bautnya jelas baut truk ya Pak? Iya Mas. Untuk kayu yang digunakan ini dari bahan dasar kayu apa Pak ini? Kayu kalau sini itu orangnya albasia gitu. Terus ini harganya gimana? Wah ini harganya ini keramik tapi motif pasangan bata. Betul. Tuh, kemudian sini saya kasih warna gini. Kemudian sengaja sampingnya, depannya saya buat rapat karena belakang memenuhi syarat untuk keluarnya untuk ventilasi keluar amoniak dan untuk mengambil kotoran di bawah. Dan ternyata begini Pak Haji Ibnu. Jadi inilah masa lalu panjenengan. Iya betul Mas. Inilah kandang masa lalu yang sebelum sampai hari ini mengarah ke seni ya. Iya. Kalau boleh diceritakan sedikit Pak Haji. Ini kandang awal dulu di sini ini dengan 1, 2, 3, 4 ini dulu di kandang apa ini? Iya. Untuk kandang apa ini? Nah, jadi begini Mas. Awalnya saya punya keinginan untuk memanfaatkan lahan. Betul. Ini lahan di tengah kampung, ditanami pertanian juga nggak seberapa. Jadi saya pikir saya manfaatkan buat ternak. Oke. Ya buat ternak. Terus saya ternak menjurus ke ternak ada dua pilihan waktu itu. Kalau ke sapi berat karena limbahnya bau. Betul. Akhirnya ternak kambing agak ringan itu. Karena ini komplek. Ini komplek ya, karena ini samping rumah depan jalan desa dan perkampungan warga juga, pemukiman warga juga. Oke. Jadi awalnya pilihannya sapi. Iya, sapi. Tapi efek limbah lingkungannya. Oke. Lalu pilihannya kambing itu ada 2 pilihan, mau domba atau gembel atau Jawa Randu. Oke. Nah, ternyata yang siap merawat dengan pertimbangan pakannya lebih mudah gembel, akhirnya putuskan domba atau gembel untuk ya. Berarti kandang ini dulu pernah diisi gembel? Gembel Pak. Iya Mas, gembel Mas. Sempat berapa ekor Pak di kandang ini dulu? Ya sempat hampir tembus 100 ekor. Hampir tembus. Ya ada 4 lorong ini. 4 lorong 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke. Dulu gembel itu konsepnya fattening atau breeding Pak dulu? Penggemukan fattening ya, bukan breeding ya. Penggemukan ya. Dan ini memang desainnya ini kalau kita boleh ngomong ini kita lihat ini desainnya memang kandang domba ya Pak? Ya desainnya kandang domba dan ya saya belajar ternak itu memang dari nol. Saya lihat konsultasi sama adik saya, kemudian saya muncullah buat dan cari contoh di media, muncullah seperti ini. Oke, berapa tahun Pak? Dari tahun berapa? Nah, saya bangun mulai pertengahan 2020 sampai akhir 2020. Ya selesai semuanya sampai kandang ini jadi. Sampai kandang. Akhirnya akhir 2020 saya mulai pengisian ternak. Hanya berjalan 1 tahun. Untuk domba itu hanya berjalan 1 tahun. Sampai kira-kira bulan Oktober 2021. Kalau kita boleh tanya, untung enggak Pak? Awalnya. Mas, remuk Mas. Jadi waktu itu fattening di domba ya? Ya, domba itu ya bisa dikatakan rugi lah. Untuk yang di jenengan ini bisa dikatakan rugi. Di samping itu juga karena perawatannya tidak ditunggu seperti sekarang dan banyak juga ringkih ya Pak, domba itu Pak ringkih Pak ya. Kalau masuk angin rawan tuh mudah mati ya. Apalagi bibit-bibit yang jenengan beli waktu itu kan bahan ya. Iya betul. Jadi bahan umur berapa, daya tahannya masih sangat kurang. Dan setelah ternyata berjalan 1 tahun ke domba ini, ada pilihan lagi antara Jawa Randu dan PE. Betul. Iya. Belum sempat coba Jawa Randu yang sini? Belum sempat. Alasannya kenapa ini? Ya, tadinya begitu saya memutuskan untuk berhenti domba, sudah saya rubah ke Jawa Randu. Nah, pertimbangan dari adik saya dan keponakan saya yang memang siap untuk mengelola, pertimbangannya biaya sama, tenaga sama, ya pemeliharaan juga sama, termasuk rambannya. Akhirnya kenapa enggak PI sekalian dengan
mungkin keuntungan yang lebih bagus daripada Jawarandu. Berarti itu sudah melalui planning keluarga. Planning ya? keluarga ya, karena artinya, saya tinggal di Pekalongan, yang saya pasrahi kan adik saya, adik ipar saya. Berarti jenengan intinya nganu nih Pak Haji, intinya nurut sing arep ngopeni ya, juga betul, ya. Ya. Di sisi lain jenengan juga serius belajar di Etawa dan sampai bahkan ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, peternak-peternak dikunjungi, sampai ke lomba-lomba hanya dengan tujuan untuk mencari pengetahuan ataupun betul, pengalaman Mas. ya. Betul ya, betul sekali. Okay. Dan eksotik sekali. Dan ini kandang ini juga ternyata ini setelah domba keluar juga ini masih bisa dimanfaatkan sesuai desain ini nanti untuk cempe-cempe juga bisa Pak ya? Ya, jadi begitu saya memutuskan untuk Etawa, saya langsung buka informasi di media-media termasuk Google. Oh ternyata kambing Etawa itu keras sekali gesing. Ya saya cari, saya akhirnya di akhir bulan November 2021, saya dengan kemudian saya pergi ke Kaligesing. Saya bayangan saya di sana itu sudah tertata, para peternak itu blok ternyata di misa-misa ya. Nah, saya ketemu dengan salah seorang peternak di Kaligesing, yang nggak saya sebutkan nama itu. Kemudian saya konsultasi, tanya-tanya dan lihat kambing. Jadi waktu itu di kandang tersebut yang saya datangi itu ada maskot 2, maskot nasional. Ya, itu terus terang. Ya, saya pertama datang ke kandangnya Mas Sukes itu. Ya, itu Anjang Siva Farm itu ya. Itu masih ada Gondes, masih ada Ferguson. Saya melihat itu enggak tahu mana kambing yang bagus, mana yang jelek. Awalnya enggak tahu ya? Enggak tahu, belum saya masih nol itu, Mas. Akhirnya Mas Sukes kasih saran, udah Pak jenengan kalau mau mulai mending beli ekonomisan untuk belajar dulu. Nah, untuk pengenalan lah ya. Pengenalan ya, belajar. Akhirnya saya mulai beli ekonomisan. Dan di kandang ini sempat terisi ekonomisan sampai 50 ekor. Full. Ya, full itu. 4 lorong ini 50 ekor. Ya. 50 ekor dulu itu. Dan setelah jenengan menguasai, bisa dibilang menguasai ataupun memahami lah ya, dari circle untuk PE itu seperti apa, setelah ekonomisan lalu beralih lagi ini ceritanya. Ya, jadi begitu jalan 3 bulan, saya putuskan ini kalau sudah bisa, kalau masih ekonomisan nanti kita jalannya tertinggal jauh. Nah, saya putuskan di akhir Februari 2021 saya mulai memasukkan indukan-indukan yang super. Ya, yang ekonomisan itu mulai saya keluarkan. Mulai diganti lagi. Ya, mulai ganti dengan yang super, dengan ya saya 3 bulan belajar kan, insya Allah saya merasa sudah bisa untuk memilih kambing, tapi tetap belajar ya, termasuk juga belajar dengan Mas Supyan, dengan sampai ke Mas Safik, ke Mas Jack, sampai Jawa Timur saya belajar ya. Sampai bermalam di sana. Iya, bermalam di sana itu. Saya lihat kandang itu. Serius sekali Pak ya. Di kadang-kadang Wonosobo juga saya datangi pakar-pakar tuh, Mas Wahid, Pak Haji Mugi. Kemudian ke daerah sana, ke daerah Watu Malang itu ya, saya datangi semuanya. Berarti itu, termasuk dibilang kalau pemula ya pemula, tapi kalau dibilang sudah relasinya luar biasa ya luar biasa, karena memang jenengan bahkan ini seluruh komunitas yang ada di sudut-sudut kota sudah didatangi Pak ya? Ya, bisa dikatakan para gengnya itu Pak sudah saya datangi Mas. Ya, bahkan mungkin ya ada dapat 1-2 maskot dari situ juga ya? Ya, saya intinya ada saudara, tambah teman, karena saya mau memulai ternak Etawa ini sehingga untuk perlu relasi nanti untuk informasi kan gampang itu. Ya, betul. Ya, sudah. Dan sampai hari ini pun telah diputuskan sama Pak Haji Ibnu yang mana domba telah ditinggalkan, ekonomisan telah ditinggalkan, dan sekarang digarisbawahi adalah hobi, seni, dan investasi. Karena ini kalau kita bilang kategorikan kandangnya pun yang di depan sana, ini kan kita belum pindah tempat ini. Yang di depan sana kan sekelas hotel Pak. Boleh dong nanti kita, ini nanti kan banyak netizen juga yang tanya tentunya, kira-kira kalau sama model kandangnya Pak Haji Ibnu itu kira-kira habis berapa? Nanti berkenan ya, nanti cerita Pak Haji ya. Mas ya. Nah, saya ceritakan langsung saja kita nanti akan menuju kandang ke sana dan monggo Pak Haji kita melihat nanti sekaligus karena ini Pak Haji yang buat, yang istilahnya yang borongke segala macam, tentunya biayanya jenengan tahu persis Pak. Sudah mulai kelihatan kan kandangnya seperti bahkan sama, dan ini masih baru selesai fresh. Kemarin baru 2 hari fresh ya. Ini masih fresh. Ini model pembuatannya nih, kalau yang ini mungkin di toko material sini banyak Pak ya, betul Mas. Yang keramik, batunya segala macam. Kalau yang kayu ini terkonsep terbeli dari mana ini? Yang kayu ini saya melihat di kandangnya Mas Jack, hampir sebetulnya, dan kandangnya Mas Fufu di Blitar. Betul. Ya, kemudian saya juga masih mencari para pembuat kandang yang berstandar nasional atau SNI lah ya. Ya, saya googling terus itu, download itu, dan akhirnya nemu. Ya, akhirnya ketemunya lucu, ketemunya sama
Pak Masudi itu, suatu saat saya berjalan-jalan sama Pak Wahid Sepuran, Wahid Kelowor. Betul. Saya sampai ke Mbayan, tempatnya Pak Sartono. Armada Farm. Armada Farm ya Mas Fajar itu. Lah di situ saya lihat dia punya kandang dari punya kandang dari buatannya Pak Masudi. Kemudian saya dikasih kontaknya. Oh ternyata dia punya konten di Hitam Putih Farm gitu. Betul. Dan sebelum itu saya pernah lihat kandangnya di kandangnya Pak Haji Mugi Sepuran. Itu kandang jadi juga buatannya Pak Junedi Jeporo. Jepara. Nah kemudian akhirnya saya calling-callingan terus. Beberapa hari setelah itu 2 hari dari tempatnya Pak Sartono itu Armada Farm itu saya telepon tak suruh ke sini Pak Masudi cek lokasi dan saya ingin speknya apa saja. Dealnya kandang seperti ini. Modelnya seperti ini ya. Ya seperti ini hampir sama dengan tempatnya di Mas Jack. Desainnya hampir sama. Kalau yang kayu yang digunakan, kalau ini bautnya jelas baut truk ya Pak? Iya Mas. Untuk kayu yang digunakan ini dari bahan dasar kayu apa Pak ini? Ini semuanya kayu jati. Jati setek kecuali lantainya pakai kayu waru. Oh lantainya lebih biar lebih lentur lunak. Lebih lentur lunak ya dan mungkin tidak luntur itu kayak kayu waru. Sama di kuku tidak begitu merusak. Iya betul ya. Kemudian untuk atap saya buat sendiri memang pakai kayu lokal. Atap itu kayu kalau sini itu orangnya Albasia gitu. Berarti Mas Hudi itu buatnya hanya ini Pak? Ya buatnya sebatas mulai sini ya. Ini saka ini tiang ini jati ya tiang ke bawah ini. Yang berunsur jati. Ya berunsur jati ini. Berarti untuk tataban juga dari Mas Hudi ya? Ya dari Mas Hudi semuanya. Terus ini harganya gimana? Wah ini harganya per kota atau borongan per los atau ini per kota. Jadi ya? ini kan luasnya kan 2,5 meter. 2,5 meter, sana ke belakangnya 2 meter. Berarti ini untuk jadi 1 kota, 2 kota, semuanya ada 10 kota. Semuanya ada 10 kota. 10 kota ya, ada 10 kota. Berarti untuk dengan yang seperti ini untuk harga per kotanya ketemu berapa? Wah, nanti ketemunya nanti tanya ke yang buat saja Mas Sofian ya. Ini, Pak Masudi Hitam Putih Farm itu. Ini daripada nanti saya yang dapat pertanyaan loh. Ini karena kan tentunya di belakang sana kan tentunya ini masih banyak sekali gitu. Yang terinspirasi dari kandang yang standar nasional. Iya, betul ya. Terus secara desain yang seperti punya Pak Haji. Tentunya teman-teman kan juga butuh reng-rengan Pak Haji. Barangkali nanti ordernya ya biarkan namanya Pak Hudi kan. Cuman secara sampling kita sudah melihat ini loh. Sudah melihat yang sudah ada ternyata bagus sekali di tempatnya Pak Haji Ibnu. Kasih gambaran dong. Oh iya. Ya ini maaf ini ya Pak Masudi ya. Ini karena demi termasuk demi Pak Masudi saya ingin mempublikasikan kan ini saya dikasih harga per ruang ini 7 juta. Per ruang ya? Iya per ruang 7 juta. Sudah full. Ya sama bawahan sama finishing itu ya. Dan karena ini memang dari bahannya ketebalannya luar biasa. Bagus. Kemudian dengan spek selama ini saya tanya Pak Masudi baru membuat kandang dengan spek yang lengkap pertama kali di sini. Paling lengkap ini profil 3 tingkat, ini juga profil. Ini tidak minta 7 sekalian, Pak. Kalau nanti silakan ya. Ini berarti 3 anak coro omah joglo itu kan ada. Iya, kemudian dari bawahnya gini. Ini juga sudah didesain sedemikian rupa sehingga memang kandangnya ini tertata rapi dan bersih. Iya, kemudian untuk bawahnya saya melihat kandangnya Mas Jack itu saya punya karena mungkin saya di bangunan agak jok, jadi saya pakai ini keramik tapi motif pasangan bata. Betul. Tuh, kemudian sini saya kasih warna gini supaya cerah. Nanti ngangkat atasnya. Nah, gini. Ini jadi lebih kelihatan cerah, eksklusif. Cerah ya ini gini Mas ini. Dan ini tidak kelihatan kambing ini kotorannya di mana loh. Wah, ini bingung Mas ya. Ini di belakang sampai tembok itu masih ada jarak ruang kosong 70 cm. Oh, yang di sini? Iya, ini 70 cm Mas, ini Mas. Oh, jadi kotorannya di sini? Ya, bawah nanti sana ada lubang. Jadi nanti kalau ngambil kotoran lewat sana. Ya, kemudian anginnya kan keluar. Ya, amoniaknya amonnya keluar dengan model repot seperti ini karena Wonosobo itu kan dingin. Sehingga beda dengan di daerah Blitar. Kalau Blitar mungkin Mas Jack yang rapat yang atas. Ini angin karena biar angin masuk. Lubangnya punya Mas Jack lubang di bawah. Kalau tempat Wonosobo yang rapat bawah. Betul. Biar kalau tidur itu anginnya nggak masuk karena gitu. Dingin ya. Jadi untuk desain kandang itu menyesuaikan dengan iklim lokasi di sekitaran mungkin ya. Kalau di daerah panas lebih cenderung ini bolong-bolong nggak apa-apa. Kemudian sengaja sampingnya, depannya saya buat rapat karena belakang memenuhi syarat untuk
keluarnya untuk ventilasi keluar amoniak dan untuk mengambil kotoran di bawah kandang. Masih bisa. Ya, sehingga saya buat rapat kan lebih elegan daripada ada ruang-ruang yang kosong pakai loster itu. Berarti untuk teman-teman tentunya untuk yang membuat kandangnya desain seperti ini paling tidak menyiapkan ininya dulu. Iya, saya buat dulu ini. Terus jadi telepon Pak Udi untuk datang. Jadi setelah berdiri soko-sokonya saya ukur. Gitu. Jaraknya, jadi saya ukur, saya video juga per tiangnya, sehingga gitu. Pak Hudi itu membuatnya ini sudah pas sesuai jarak antar saya ke belakang. Jadi, karena kalau tidak tepat ukurannya tentunya nanti lebar ininya juga tidak presisi, sama lubang-lubangnya ini juga tidak. Dan ini sehingga mungkin sudah kandangnya seperti ini, kambing-kambingnya juga bau-bau ya. Artinya ini memang kandang jadi satu ini ya, jarak antar tiang itu tadi berapa? 7 juta ya, per orang itu 7 juta. 7 juta. Berarti kalau nanti mudah-mudahan yang beli setelah saya mudah-mudahan dapat harga lebih murah. Ya, karena ini mungkin juga masih trial Pak Mas Hudi dengan harga segini ke Pak Ibnu Wonosobo nutup enggak? Mudah-mudahan kalau nutup berikutnya lebih murah kan lebih bagus ya. Kalau mau lebih murah tentunya bisa dong, karena dengan kayu mungkin dikurangi ketebalannya atau jenis kayunya ya bisa beda mungkin Mas. Bisa lebih murah, model sama tapi bahannya beda kan gitu ya Pak ya. Oke, terus kalau satu plongnya ini 7 juta, berarti kalau ini berapa plong ini Pak ini? Ya ini karena kandang saya ini ada cuman 7 plong Mas, 10 plong. Ini untuk yang baris ini ada 4 plong, ukuran 2,5 semua, lebar 2,5, ke belakang 2 meter, jadi 2,5 kali 2 ada 4 plong, 1, 2, 3, 4. Terus ini juga 2 plong ini. Ini 2 kali 2 untuk pejantan. Untuk khusus jantan. Ya, ini 2,5 kali 2 untuk pejantan juga. 2,5. Tapi harganya sama. Harganya sama. Kemudian di sana ada 4 pelong ini. Berarti hampir 100 juta dong ini. Untuk atasnya aja loh. Iya, kita belum ngomong masalah atapnya, sama yang bawahnya, sama yang ini finishingnya kan. Iya. Artinya untuk bahan kayunya aja hampir 100 juta. Ya mungkin lebih Mas. Mungkin lebih ya. Ya lebih mungkin ya. Sama yang saya buat sendiri atasannya itu sih. Iya, sama ininya kan juga jenengan sendiri. Iya, sendiri ini. Sama tukang-tukangan jenengan juga ya nanggung sendiri. Dan intinya dengan lokasi yang ini ukuran berapa meter, jenengan buat kandang yang eksklusif seperti ini, tentunya ada tempat ruang kopi juga, ada kamarnya, ada dapurnya, terus ada lahannya, ada kambingnya. Kira-kira angkanya berapa M ini? Ini kalau saya hitung memanfaatkan lahan kosong ya, dengan semua pembangunan kandang yang belakang, kemudian kandang yang depan, lengkap ini semuanya, dan materi kambing yang ada, ini sudah 1 M lebih. Masa. Tapi ini saya belum menikmati hasil kambing, ya karena prinsip saya akan memulai usaha, terus terang saya ingin mengembangkan usaha. 1 M belum dapat hasil ya? Ya, ini mulai insya Allah nanti kalau ya Allah mungkin akan memberikan dengan niat yang bagus dengan niat yang baik. Ya, dengan yang baik. Saya jujur ingin mengembangkan usaha dengan modal yang ada dan sekaligus untuk memberikan kesibukan kepada saudara yang masih belum punya kesibukan. Saya pasrahkan ya dengan harapan ya nanti Allah akan memberikan kemudahan itulah. Kalau duit sak miliar itu bentuknya kayak apa Pak? Itu sudah lebih itu ya. Duit untuk perlu ya. Ya mudah-mudahan. Duit 1 miliar itu bentuknya kayak apa? Tapi kan bertahap Mas, sekaligus Mas ya. Maksudnya cara buat ini. Dan ini jenengan tetap positif thinking ya? Harus Mas, yakin ya, karena kita berdoa ikhtiar. Betul. Kita sudah usaha ikhtiar, kita berdoa ya, nanti tetap satu di sisi dari segi kerohanian seperti ini kita akan memberikan, kemudian dari segi di lapangan informasi dari teman-teman yang sudah main di Etawa puluhan tahun kan, ternyata Etawa itu tidak mengalami masa surut ya. Tetap kalau yang seni kita ngalami juga tidak ada yang surut ya. Pak. Sekarang kalau ada bagus nggak mungkin kambing sekarang ini dulu harga 15, sekarang kali 15 atau turun, mungkin nanti tahun depan harganya menjadi naik lagi. Mengikuti kurs. Iya, mengikuti kurs betul. Terus dari zaman Nabi sampai saat ini tentunya dari 5 gram emas dulu kambing kurban 2,5 aja, saiki 2,5. Iya betul. Pak. Sekarang 2,5 kurban dapatnya kan kecil sekali. Sekarang kan paling nggak sudah kambing untuk kurban sudah 4 juta 5 juta. Betul. Itu yang standar ya. Standar. Itu yang Jawa Randu ya sama ya. Belum lagi kalau Etawa yang seni. Memang dan ini Pak Haji Ibnu memiliki keyakinan yang luar biasa. Dan bahkan 1 miliar aku belum tahu detail loh. Kayak ngapa 1 miliar apa, dan ini berani ambil sikap itu berani Pak. Kita harus bismillah, yakin sama Allah nanti akan memberikan kemudahan. Itu loh yang pelajaran Pak. Tentunya yang untuk sekedar pengetahuan juga untuk teman-teman. Dan saya Mas, ini kan makhluk Allah juga yang saya pelihara kambing. Saya menekankan memberikan
ajaran kepada para pengelola, setiap mau memberikan makan tetap kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Karena lebih banyak kalau sedang menyayang kambing itu ngelus-ngelus itu ya sambil disuruh baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya itu kan kita menyayang makhluk Allah itu ya. Dan itu ya pokoknya bismillah, mau apa bismillah keluar kambing, bismillah mau mandiin kambing baca bismillahirrahmanirrahim. Ya kerja kita tetap ya beternak sambil beribadah. Saya pernah loh Pak, ada di vlog saya itu yang namanya kita berhubungan dengan sesama makhluk itu. Semua ciptaan Tuhan itu bahwa unsur hati harus disatukan. Betul ya. Artinya rasa kasih sayang kita tidak boleh diduakan. Iya Mas. Ketika kita ngurus kambing ya seperti apapun kesibukan kita, jam ngurus kambing ya kita harus total. Totalitas ya. Dan ini perlu sekali kita belajar dari Pak Haji Ibnu, doa juga perlu. Wedhuse melu didongakne, wong ndonga men waras slamet kabeh, ngasilne yang luar biasa. Amin, ya begitu Mas, kira-kira. Oke, dan mudah-mudahan ini terobosan Pak Haji Ibnu ini yang memang sudah mengeluarkan angkanya 1M. Saya belum pernah dulu ya duitnya kaya apa 1M, dan mudah-mudahan hoki ya Pak Haji. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan ikhtiar kita memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan, lancar dalam ternak ini. Gitu. Tetap percaya diri tentunya. Betul, ya. Tetap percaya diri, mantap dan menatap ke depan. Meskipun perjalanan Pak Haji ini sudah dimulai dari domba yang seperti apa, sudah dimulai dari yang hanya sekelas istilah ekonomisan seperti apa, dan endingnya sekarang hari ini memutuskan sudah kita lihat semua. Ya, sudah. Kandangnya, koleksinya. Ya bisa dikatakan sudah 100%. 100%. Tinggal pemeliharaan. Ya, berarti ini sudah isi semua ini dong? Sudah isi semua ini Mas. Nah kemudian nanti yang belakang, yang bekas kandang domba tadi akan saya manfaatkan nanti untuk penggemukan atau pembesaran luwesan-luwesan. Oh gitu. Jadi nanti saya teorinya itu setiap bulan masuk 10 ekor terus sampai penuh. Nanti 10 bulan keluar. Jadi kalau sudah sampai waktu 5 bulan kan sudah mulai ada yang keluar. Iya. Jadi 4-5 bulan jadi keluar. circle-nya nanti ya jadi gini. Untuk hubungan itu ya. Jadi nanti untuk circle-nya kasarannya untuk membantu backup operasional untuk membackup biaya operasional. Harus ada fattening yang luwesan, yang untuk circle jual belinya juga. Berarti breeding dan trading loh ini judulnya. Iya, ini breeding dan trading. Kalau nanti hasil breeding ada yang bagus ya saya sampaikan tadi itu. Itulah bonus dari Allah ya, diberi apa kambing yang bagus bisa masuk ke kontes itu. Berarti circle-nya sudah tertata. Yang namanya kuncinya breeding juga harus trading, juga harus ada fattening. Iya, Mas. Artinya di kandang ini nanti disiapkan konsep yang mana ada yang digemukkan, circle berapa bulan sekali harus keluar, di mana itu nanti ada sisi keuntungan juga untuk membackup ini semua ya. Operasional ya Mas. Karena jenengan tidak handle sendiri, jenengan punya saudara-saudara ini tenaga di awal, tenaga bayaran semua Mas. Saya tiap bulan itu mengeluarkan antara 5 sampai 6 juta itu kurang lebih per bulannya. Iya, untuk tenaga, untuk pakan sudah. Padahal ini saya akan jalan sudah 6 bulan memulai itu ya. Lah orang wong kuat ora iso. Kayak aku itu saya harus ya kita istilahnya orang mau kan modal dulu. Nanti kan kalau sudah mulai panen ya itu sudah baru mungkin modal akan kembali. Jadi pokok disemangati Pak ya. Ya, bismillah. Saya menggandeng semua teman-teman yang di dunia PE ini, ayo kita bersama-sama saling merangkul, saling bekerja sama dengan harapan saya yang masih nol ini masih banyak bimbingan dari teman-teman semua yang sudah senior-senior. Dan mudah-mudahan saling bisa berkolaborasi dan tentunya ke depan arahnya kita bisa berjalan bersama. Iya Mas. Dalam arti, dan mudah-mudahan saya akan merindukan sekali suatu saat ketika nanti ada sudah anak-anakan ya, sudah ada anak-anak cempe-cempenya, ataupun nanti Pak Haji juga butuh bantuan kita untuk yang mana itu fattening mau dikeluarkan, boleh nanti kita undang. Siap. Nanti pasti akan saya kebukaan ya. Saya tetap lewati teman-teman yang sudah punya market di pasar, Mas. Saya punya cempe bagus mau keluar ya. Siap. Nanti bisa kita bantu, paling tidak kita memperkenalkan produk jenengan melalui media biar teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih sekali Mas Sofyan atas bantuan jenengan beserta tim dari Kambing Kali Geseng TV, KK TV, KK TV, sampai apal Pak Haji. Ya, Pak, saya pernah juga main ke rumahnya Mas Sofyan ini. Tuntas sudah dan selesai sudah. Intisari dari sini Pak Haji Ibnu adalah ternyata perjalanannya juga tidak mudah. Yang perlu kita pelajari adalah topiknya adalah dari belajarnya Pak Haji Ibnu adalah dimulai dari bahkan domba dulu, ekonomisan sampai sekarang sudah endingnya berani memutuskan di kambing seni. Di kambing seni. Dan tentunya itu sudah perjuangan yang luar biasa dan tentunya tidak memakan biaya yang sedikit. Oke teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kali Geseng TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share banyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk teman-teman Indonesia. Selamat siang dan terima kasih.
Waras